Aduh bro, gue udah lapar nih bro. Lu sudah boleh makan belum sih? Semenit lagi kayaknya. Semenit. Oh, Semenitan ya. Sekarang udah 6.40-an. berarti bukanya jam berapa sih? Bukannya ini kan lagi agak summer. Jadi kalau dibanding Indonesia agak mundur dikit karena matahari terbenamnya agak telat. Oh gitu. Nah di sini kan nggak ada masjid. Lu taunya dari mana? Kapan bukanya gitu? Nah, gua setel aplikasi di HP gua, yaitu ada pengingat waktu sholat itu. Jadi itu Makan. Matiin ini gimana bro? Oh matiin aja. Oh gitu.いやいや、そんなわけないよ。いや、やってたよ。一回もっと数学的な考え方あるけど、僕はそのままでやった。普通に声見たらわかる。Minasang, konnichiwa. Oke, jadi kita sudah bukber tadi ya bertiga. Buka bersama bertiga. Siap. Oke, yang pertama kita akan mulai bahas dulu dari jamnya. Gimana sih perbedaannya dengan jam puasa di Indonesia? Oke, Indonesia itu kan negara khatulistiwa ya, yang mana sepanjang tahun itu durasi siang dan malam itu nggak jauh berbeda. Sedangkan Jepang itu sekarang subtropis, jadi kan kalau summer itu durasi siangnya lebih panjang. Nah kebetulan Ramadan kali ini berbarengan dengan musim panas, jadi siangnya agak panjang. Jadi kita itu subuhnya itu mulai puasa sekitar jam 3-an, kemudian maghribnya waktu bukanya jam 7-an, sekitar 16 jam. 16 jam? Ya, jadi lebih panjang 2-3 jam daripada di Indonesia. Oh. Oke, sekarang kita ngobrol mulai dari sahur ya. Jadi kita akan muter gitu ya. Sahurnya nih. Kalau di Indonesia kan ada bangunin. Ya. Kalau di sini ada bangunin nggak? Nah, itu tergantung siapa. Kalau yang jomblo kayak kita nggak ada yang bangunin. Ya pasang alarm aja sendiri. Pasang alarm gitu ya. Berarti bangunnya alarm ya? Yang bangunnya alarm. Nggak ada sahur keliling ya di sini? Nggak ada, soalnya kebanyakan orang di sini nggak puasa, terus juga kita nggak boleh rame-rame ribut-ribut di sini. Apalagi pagi-pagi jam 2 gitu kan. Nah, sahur kan jam 3 nih. Nah, habis sahur itu ngapain sih biasanya orang-orang? Nah, kalau gua sendiri habis sahur itu biasanya habis itu kan sahur, azan subuh terus sholat. Habis itu gua masih bangun sampai 1-2 jam setelahnya. Habis itu istirahat tidur lagi karena kan Jepang itu mulai aktivitas itu jam 8-9-an. Jadi itu kalau kita subuhnya jam 3 masih ada jarak jauh sekali kan dengan mulai aktivitas kita. Terus juga jarak antara selesai tarawih dengan subuh itu lebih pendek kan. Jadi kita malamnya tidurnya juga lebih sedikit. Jadi habis subuh misalnya habis itu ngaji baca Quran atau ngapain sampai misalnya matahari terbit, habis itu tidur lagi. Itu kalau gua. Kalau orang lain yang langsung tidur juga gak apa-apa. Kalau boleh tahu jaraknya di mana cara hitungnya berapa meter gitu? Itu make mikrometer. Apa sih udah? Nah, oke, berikutnya kamu bangun, terus kamu kuliah. Ya, Di kampus gimana? di kampus
ya biasa aja, nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan yang bukan, karena lingkungannya juga ya gitu-gitu aja. Ya banyak yang nggak puasa gitu ya. Ya banyak yang nggak puasa, ya kita puasa sendiri aja. Makanya di situ bedanya sama Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu orang-orang puasa semua, terus restoran kalau siang-siang tutup. Dan Kalau di semua sini tahu gitu ya. Ya, Semua semua tahu tahu. kalau itu puasa gitu. Jadi kita itu lagi puasa Iya. gitu kan. Jadinya ya karena di sini yang puasa kita, jadi kita juga harus menghormatin orang lain, ya biarin aja mereka ya puasa makan. Kalau sudah membiasakan diri untuk itu, ya insya Allah nggak apa-apa. mantap jiwa itu guys. Harus dicontoh guys. Oke lanjut ya, berarti kan tadi udah siang, udah kampus, pulang nih ya. Terus menjelang buka puasa itu gimana sih kondisinya gitu? Bedanya apa sama Indonesia gitu? Oke, kalau di Indonesia biasanya menjelang puasa gitu ya, jam 5, jam 6-an banyak yang jualan gorengan gitu kan, es buah, Es gitu buah, kan. Es apalagi ya gitu-gitu macam-macam lah. es Terus batu. ya Oke. habis itu ya, nah kalau di sini nggak ada yang kayak gitu kan, jadi ya kita buka biasa-biasa aja. Kalau lagi sendiri ya itu tergantung orang juga sih. Kalau gue ya puasa cukup air putih sama buah aja, habis itu ya nyiapin makan malam sendiri gitu kan. Sendiri. Ya. Sendiri. Heeh. Silakan guys yang mau. Apa sih? Anjir. Nah, tapi ada juga kalau misalnya di Tokyo dan sekitarnya ada beberapa masjid itu ya biasanya kalau Ramadan tiap hari nyediain takjil. Nah, itu takjilnya tergantung itu masjid mana, misalnya pengelolanya orang Indonesia ya. Takjil makanannya makanan Indonesia, takjilnya ya paling bisa kadang kurma aja, kadang yang lain-lain juga. Kalau yang pengelola masjidnya orang Bangladesh misalnya atau India, bukannya bisa pakai nasi biryani. Kalau orang Turki ya pakai makanan Turki. Kalau masjidnya masjid apalagi ya, masjid Arab pakai makanan Arab ya gitu-gitu. Kalau Masjid Wakanda, makanan Wakanda. Bison itu ya, bison. Bisa. Emang ada makanannya? Vin. Enak. Mantap. Mantap jiwa. Nah, di Indonesia kan banyak nih event-event buka bersama, entah sama teman kelas atau angkatan atau teman-teman lama. Kalau di sini gimana? Nah, kalau orang-orang Indonesia ya ada juga yang seperti itu, misalnya organisasi pelajar gitu ya, atau misalnya teman-teman di sekolah bahasa dulu atau teman-teman universitas yang satu kampus, atau ya komunitas-komunitas lain ada juga. Misalnya kalau gue sendiri besok gue diundang buka bersama sama pejabat kedutaan. Oke. Gitu. Jadi bukan nama teman kelas gitu. Ya, gitu. wah, dong Mas. Ya terus ya buka bersama di masjid-masjid juga itu bisa diselenggarakan juga organisasinya. Gitulah. Asal ada komunitas, ada buka bersama. Untuk tempatnya itu bervariasi juga. Kalau misalnya Indonesia kadang di restoran, bisa juga di rumah orang gitu ya. Ya di sini juga sama seperti misalnya di rumah siapa, ntar di situ masak makan Indonesia atau apa, atau ya di restoran yang halal, ya seperti itulah. Oke, apa ini guys? Ini dessert khas Turki namanya baklava. Ini manisnya manis. Oke guys, ini cuma segini ya guys. Harganya berapa bro? Harganya sebiji 25.000 rupiah. Gila ini. Bisa buat makan 2 hari. Enggak, 2 kali. Oke lanjut nih ya. Tarawih ya. Nah tarawih itu gimana sih kalau di sini? Oke, untuk tarawih sendiri ya. Kalau gua sendiri di sini kan masjid nggak selalu ada di dekat rumah kita kan. Jadi kalau untuk tarawih setiap hari berjamaah itu agak susah juga. Tapi kalau gua sendiri kebetulan di kampus ada sama teman-teman Muslim. Nah di situ kita nyelenggarain tarawih bareng. Kalau di masjid-masjid
ada juga tarawih juga. Nah, untuk rokaatnya yang 11, 2, 3 rokaat sama-sama ada tergantung mazhab dan aliran masing-masing. Ya, itu kan sama-sama boleh, jadi itu tidak perlu dianggap tidak perlu dijadikan suatu perselisihan yang besar. Mantap jiwa. Ini guys, contoh guys. Nah, jadi hari biasa itu kan kalau gua tarawih bareng teman-teman di kampus. Nah, kalau akhir pekan baru misalnya gua ke masjid di Tokyo atau di mana, coba-coba masjid ini, masjid itu. Cobain tarawihnya beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Oh ya, setelah tarawih kan biasanya terutama 10 hari terakhir Ramadan itu pada rajin itikaf di masjid ya. Nah, kalau di sini karena kan pas Ramadan itu biasanya kalau di Indonesia ntar libur lebaran, di sini kan nggak libur juga. Jadi ya hari biasa tetap masuk aja gitu kan. Jadi kalau untuk itikaf itu tergantung orang juga sih. Kalau ya hari biasa sibuk sekolah mungkin, kalau gua sendiri agak jarang itikaf ya. Itikaf kalau malam ya di rumah aja sendiri gitu, ngaji sendiri gitu. Kalau akhir pekan baru bisa itikaf di Masjid Indonesia atau di mana gitu. Nah, jadi kita sudah ngobrol ya tentang Ramadan di Jepang secara umum. Kalau kamu sendiri gimana rasanya berpuasa di Jepang ini? Kalau gua sendiri ya, kalau di Indonesia kan pas masuk Ramadan itu kan semuanya semarak kan. Dari di TV-TV ada iklan tentang Ramadan. Ya, di mall-mall juga ada diskon Ramadan atau apa. Terus di masjid-masjid spanduk ini program paket Ramadannya, takjilnya segala macam bukannya. Nah, kalau di sini kan seperti itu nggak di semua tempat ada, paling ya di masjid-masjid doang gitu kan. Nah, jadi kurang kerasa semaraknya gitu, kecuali kalau dari kita inisiatif untuk ikut-ikut kegiatan Ramadan seperti aktif di masjid dan sebagainya itu. Kemudian kalau misalnya sahur dan buka itu kan biasanya momen-momen bareng keluarga gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita rata-rata jomblo ya. Jadi ya buka puasanya sendiri aja. Itu yang menurut gua ngebedain puasa di sini dan di Indonesia. Nah, satu lagi dari segi lingkungannya, karena kita tinggal di lingkungan orang Jepang yang kebanyakan nggak puasa, jadi mereka bersikap ke kita ya biasa aja seperti nggak pas Ramadan kan. Maka dari itu ya kita harus menghormati mereka juga. Nanti giliran kalau misalnya ditanya kenapa nggak makan, baru jelasin saya lagi puasa, atau dalam bahasa Jepang sebut danjiki gitu kan. Nah, baru kalau di situ bisa ngenalin juga apa itu puasa ke orang Jepang gitu. Jadi ya intinya sama-sama menghormati aja gitu. Jangan dari kita doang minta direspek karena kita lagi puasa, tapi juga kan yang sedang menahan nafsu itu kan kita. Jadi ya kita yang harus respect juga sama mereka. Oke, kita sudah ngomongin tentang bulan Ramadan itu ya. Nah, setelah Ramadan itu kan ada Lebaran nih ya. Kalau di Indonesia kan libur tuh, pulang kampung lah gitu ya, makan ketupat dan sebagainya. Kalau di sini gimana sih? Nah, kalau di sini Lebaran itu kan nggak libur ya. Jadi ya nggak ada istilah pulang kampung gitu. Kalau Lebaran bertepatan dengan libur panjang baru gue bisa pulang kampung. Tapi Lebaran di sini karena hari biasa, jadi nggak bisa pulang kampung. Terus untuk paginya kan sholat Id ya. Nah, kalau Lebaran itu bertepatan dengan hari libur, hari Sabtu atau Minggu gitu, weekend ya, itu biasanya ramai yang sholat Id di masjid Indonesia atau di masjid-masjid lain gitu. Tapi kalau hari biasa, hari kerja, ada juga yang karena kerja mulai masuknya pagi, jadi nggak bisa sholat Id. Nah, kebetulan kalau sejak gua tahun lalu di sini, Lebarannya itu antara itu hari Minggu, hari libur, atau paginya itu gue bisa menyempatkan untuk sholat Id di masjid. Nah, Lebaran besok ini juga berhubung hari Jumat. Nah, hari Jumat gue kelasnya itu masuknya jam 11. Jadi paginya gue bisa ikut sholat Id. Tapi ya nggak bisa. Tapi di sini nggak ada momen kumpul sama keluarga, momen ya sama kerabat gitunya nggak ada. Makan ketupat juga nggak ada. Ya biasa aja. Itu sih sedihnya ya. Gue juga misalnya event-event yang ada keluarganya,
yang lain ngerayain. Yoi. Itu susahnya guys. Jadi kalian kalau mau rantau, pikir-pikir dulu. Oke, jadi begitulah sesi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol pada kali ini. Semoga kalian semua mengerti ya, atau enggak punya bayangan gitulah ya. Oke, buat kalian semua yang telah menonton video ini, Arigatou gozaimashita. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar target selanjutnya bisa subscribernya 100.000. Oke, mantap jiwa. Matane, selamat berpuasa buat kalian semua yang menjalankan. Mantap jiwa. Oke, kuas bisa. Nah, kalau di Indonesia kan banyak nih event-event. Jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Nah, kalau di Indonesia kan banyak nih event-event bukber Bersama. Buka bersama. Bukber bersama siap. Nah, di Indonesia kan banyak nih event-event buka bersama, bukber. Entah sama teman kelas, teman angkat. Kenapa dia? Gua ngapa-ngapain. Aku kayak gini-gini ke kamera. Udah bagus itu. Aku mau hadap kamera aja. Ya udah, nggak usah lihat muka kita. Nah, tarawih itu gimana sih kalau di sini? Oke. Bedanya sama di Indonesia apa? Ntar gue gatel dulu pulang. Jadi kalian kalau mau rantau, pikir-pikir dulu. Tapi nggak apa-apa. Tapi apa? Matane, selamat berpuasa buat yang menjalankan. Mantap. Kenapa lu ketawa? Oke. Tuh, 2, 3.